Pada suatu hari, penasihat raja melihat sang raja yang sedang gelisah. Penasihat raja datang menemui Raja Jayanegara untuk menanyakan apa yang sedang mengganggu pikirannya. Permisi wahai baginda, dari kejauhan hamba melihatmu sedang melamun. Apa yang sedang engkau pikirkan wahai baginda? Kini, Panjiku sudah cukup umur untuk membangun bahtera rumah tangga. Akan tetapi, dia belum memiliki calon yang tepat. Baginda, kerajaan Ketiri memiliki putri yang belum menikah. Umurnya juga tidak terpaut jauh dengan pangeran. Siapa namanya? Namanya Dewi Sekartaji, putri dari kerajaan Jayakrana. Ia memiliki paras yang cantik dan budi yang baik. Baiklah, akan kupikirkan saranmu itu. Baiklah, jika Anda berkenan, saya akan mengutus prajurit-prajurit untuk memberikan kabar baik ini kepada kerajaan Ketiri. Raja Jayanegara pada akhirnya menyetujui saran dari penasihat raja dan menyampaikan niat baik kepada kerajaan Kediri. Setelah melakukan pertimbangan yang cukup lama, akhirnya kedua belah pihak setuju untuk menikahkan kedua anaknya dan menggabungkan kedua kerajaan. Pernikahan berlangsung lancar tanpa adanya hambatan. Para rakyat kerajaan berbondong-bondong mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Di siang hari yang cerah, pengawal kerajaan Jenggala sedang berjaga sembari berbincang-bincang. Kamu pasti tidak percaya bahwa aku tadi melihat sang putri menyelam di depan belakang. Seperti apa rupanya? Dia mempunyai paras yang cantik dan suaranya terdengar dengan lembut. Beruntung sekali Raden Panji. Pasti keturunannya memiliki paras rupawan. Ketika kedua prajurit sedang asik dengan pembicaraannya, tiba-tiba ada serangan yang datang dari kerajaan musuh. Semua keluarga kerajaan panik. Semua prajurit berusaha melawan serangan musuh. Di satu sisi, Dewi Sekartaji ketakutan dan merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan? Tuan Putri, ada apa gerangan kau di sini? Lebih baik bersembunyi di dalam istana kerajaan. Tidak, Bu. Aku rasa di sini bukan tempat yang aman untuk persembunyianku. Pasukan musuh akan datang menyanderaku jika mereka mengetahui keberadaanku. Aku pamit melarikan diri sampai kerajaan ini pulih. Tolong jangan adukan keputusanku ini kepada Raden Panji. Baiklah, jika itu keputusanmu Tuan Putri, sebelum pergi, gantilah bajumu dengan baju ini, supaya tak seorang pun tahu bahwa kau melarikan diri. Terima kasih, Bu. Dewi Sekartaji melarikan dirinya keluar dari istana. Namun karena selama hidupnya tidak pernah diizinkan untuk keluar dari wilayah kerajaan, Dewi Sekartaji pun kebingungan dan tersesat di suatu desa. Di mana aku? Sepertinya ini adalah sebuah desa kecil. Untungnya di perjalanan ia melihat sebuah rumah yang sederhana. Rupanya rumah itu milik seorang janda dengan ketiga anak gadisnya yang diberi nama Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji menghampiri rumah tersebut dan memohon untuk tinggal sementara waktu. Duun, apa ada orang di rumah ini? Ya, sebentar. Siapa ya pagi-pagi sudah bertamu? Siapa kau? Aku adalah seorang gadis desa yang tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. Oh, lalu apa tujuan kamu ke rumahku? Apa tidak ada tempat lain? Tolong saya, Bu, izinkan saya untuk tinggal sementara waktu di sini. Duh, berisik sekali. Ada kejadian apa, Bu? Terus perempuan dikit ini siapa? Ini loh cahaya Klenting Abangku. Perempuan ini ingin menetap sementara waktu bersama kita. Enak saja, tentulah tidak bisa. Tolong saya, Bu. Saya akan melakukan apapun asal saya bisa tinggal di sini. Saya bilang tidak ya tidak.
Sudahlah, biarkan saja dia tinggal di sini. Dia kan bisa kita suruh mempekerjakan pekerjaan rumah. Benar kata Biru, izinkan saja dia tinggal di sini. Kelenting abang, ada apa kamu narik-narik ibu? Ibu gimana sih? Kan kita bisa memanfaatkan si perempuan itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Benar nggak? Benar, Bayu. Baiklah, karena kebaikan putri-putriku, kamu boleh menetap sementara bersama kita. Dan kamu harus mematuhi perkataan ketiga putriku, kelenting abang, kelenting biru, dan kelenting hijau. Dan sementara kamu saya beri nama kelenting kuning. Baik, terima kasih, Bu. Kelenting Kuning merasa sangat bahagia dan terima kasih kepada keluarga Kelenting karena diberikan tempat singgah. Kerajaan sudah pulih seperti sedia kala. Di lain sisi, Raden Panji sangatlah cemas dan khawatir dengan keadaan istrinya. Ia telah memerintahkan para prajurit untuk mencari istrinya di sekitar lingkungan istana. Tapi belum juga ditemukan. Kasih, ada apa? Putri, ada apa dengan Putri? Putri Dewi sudah ditemukan. Gimana dia berarti? Putri Dewi sudah berada di desa seberang. Ada salah seorang warga yang belum begitu di istana melakukan hal ini. Siapa yang melakukan? Sabir. Raden Panji bergegas ke desa seberang bersama salah seorang prajuritnya, Bejo. Di perjalanan, Raden Panji bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan. Melihat hal tersebut, Raden Panji merasa iba. Lalu, Raden Panji turun dari kuda dan membantu wanita tua tersebut. Terima kasih kau telah membantuku mengumpulkan barang bawaanku. Tidak masalah, Bu. Sesama hamil memang seharusnya aku membantu orang yang kesulitan. Kau merupakan pria yang baik. Apakah ada sesuatu yang kau inginkan? Tidak ada, Bu. Aku melakukan hal ini tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kalau boleh tahu apa nama desa ini, Bu? Ini desa Dadapan, Nang. Apakah kau seorang pengembara? Iya, aku seorang pengembara. Aku sedang mencari istriku yang hilang. Aku bisa membantumu. Ikuti saja aku. Raden Panji mengikuti Mbak Rondo Dadapan hingga ke rumahnya dan dikawal oleh Bejo di belakang. Namun, karena sesampainya di sana, hari semakin gelap. Nang, kau dapat memanggilku Mbak Rondo Dadapan. Sekarang, bolehkah aku mendengar nama dari penolongku ini? Aku sudah tidak sopan. Namaku Panji. Panji, karena hari sudah mulai gelap, bagaimana jika kau menginap sementara waktu di sini? Di sebelah sana ada kamar kosong, kau bisa menggunakannya. Terima kasih, Bu. Aku akan menggunakan kamar itu sebelum mungkin dengan tarif saya. Nang, bagaimana jika mulai sekarang kau menjadi anak angkatku dan kunamai kau Ande-Ande Lumut? Aku bilang aku akan membantumu, bukan? Bagaimana jika kita adakan sayembara untuk mencarikan istri anakku yang hilang ini? Baiklah, Bu. Bejo, tolong sampaikan berita sayembara ini kepada seluruh penduduk, termasuk penduduk seberang sungai desa Dadapan. Baiklah, Bu. Akan melaksanakan yang juga. Berita sayembara menyebar dengan cepat hingga ke desa para Kelenting. Berita, Bu Rondo Dadapan sedang mengadakan sayembara mencarikan istri bagi anak angkatnya, si Ande-Ande Lumut. Barang siapa berkenan, silakan datang ke rumah Bu Rondo Dadapan menemui beliau dan si Ande-Ande Lumut. Ibu Kelenting yang mendengar kabar ini pun bergegas pulang ke rumah untuk memberitahukan berita ini kepada anak-anaknya. Anak-anakku, ibu mempunyai berita yang sangat penting membuat kalian senang. Berita apa, Bu? Apa kita akan pindah dari rumah lihat ini? Hus, ijo. Mbak Rondo sedang mencarikan istri untuk anak angkatnya. Yang ku dengar, prianya sangat tampan, namanya Ande-Ande Lumut. Jadi kita harus mengikuti sayembara ini. Maksudmu apa, Ijo? Tentu saja kita harus mengikuti sayembara ini.
Kita akan hidup enak jika menikah dengan anaknya. Benar kata mbakmu, Ijo. Gadis-gadis cantik ini harus ikut. Mungkin salah satu dari kalian terpilih menjadi istri Andandi Lumut. Bu, Mbak, aku sudah menyelesaikan tugasku menyapu halaman. Kuning, sebaiknya kamu tidur aja di kamar. Kayaknya kamu sangat lelah. Para kelenting memiliki pikiran yang sama di kepalanya. Esok, Kuning tidak boleh ikut sayembara. Para kelenting berkumpul dan bersiap-siap menemui Ande-Ande Lumut. Aduh, anak ibu pada kata Nayu. Jelas itu, Bu. Sudah, semua anak ibu cantik. Kemarilah. Dan ibu pakaiannya rapikan dan Dani biar kalian cantik di mata Andandi Lumut. Ketika kelenting kuning sedang mencuci pakaian di sungai, datang seekor bangau menghampiri Kuning. Indah sekali bangau itu. Kau lebih indah dariku, putriku. Maaf telah mengejutkanmu. Perkenalkan, namaku Bangau. Cukup dengan perkenalannya, Putri, jika kau ingin bertemu dengan Raden Panji, kamu bisa mengikuti sayembara dari Mbok Rondo. Di sana kamu akan dipertemukan dengan Raden Panji. Apa maksudmu, Bangau? Aku bisa bertemu dengan Kakanda lagi? Ambillah cambuk ini. Kamu akan memerlukan benda ini nanti. Bangau! Kuning mengejar bangau, tetapi bangau sudah pergi terlalu jauh. Perkataan bangau terngiang-ngiang di kepala Raden Panji. Kekasih yang ia sayangi berada di dekatnya. Di perjalanan para kelenting, mereka diperlihatkan oleh sebuah sungai yang luas. Jika ingin sampai ke rumah Mbok Rondo, mereka harus menyeberangi sungai tersebut. Namun, Ayo, Mbak Yu. Tidak, sungai ini akan membuat baju kita basah. Apa yang harus kita lakukan? Tidak usah manja, Biru. Angkat saja rokmu itu. Aku mendengar keluhanmu, wahai gadis cantik. Siapa kau? Aku Yuyu Kangkang. Aku akan membantu kalian menyeberangi sungai ini. Benarkah? Tentu, dengan syarat kalian harus menciumku. Baiklah, Yuyu. Kami menerima tawaranmu. Baiklah. Ciuman dari para gadis cantik membuat hariku menyenangkan. Oh, jika bukan karena kesepakatan tadi, jangan harap kau akan mendapatkan ciuman dari kita. Sudahlah, ayo bergegas. Semoga sampai perjalanan. Tentu. Ayo, Mbak Yu. tak lama kemudian, kelenting kuning datang menuju sungai. Yuyu Kangkang melihat Kuning yang sedang mencoba menyeberangi sungai. Aku bisa membantumu menyeberangi sungai ini, dengan syarat kau harus menciumku. Terima kasih atas tawaranmu, Yuyu. Namun aku harus menolak tawaranmu. Akhirnya, kelenting kuning kemudian berhasil menyeberangi sungai dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Kelenting abang, kelenting ijo, dan kelenting kuning sudah sampai di rumah Borondo Dadapan. Mereka bersiap-siap. Aku sudah cantik, Kang. Sudah. Kalau aku, sip-sip. Sudahlah, ayo kita ketuk pintunya. Duan, Borondo Dadapan. Monggo, lo siapa toh, cah gadis ayu-ayu, silahkan masuk. Terima kasih, Mbak. Ini aku, kelenting abang. Aku kelenting hijau, Mbak. Dan aku kelenting biru, Mbak. Mari masuk. Terima kasih.
Silahkan duduk. Siapa dulu yang mau menemui Ande-Ande Lumut? Aku, Mbak. Aku si paling tua di sini. Dasar tidak mau kalah. Ande-Ande Lumut, ada yang mau menemuimu. Iya, aku persilahkan dia untuk menemuiku. Putraku, ande, ande, ande lumut, temurunan ono putri kang unggah-unggahe. Putrine sing ayu rupane, linteng abang iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula boten purun. Duh ibu, kula boten metun. Nadyan ayu sisane siyuyu kangkang. Putraku, si ande, ande, ande lumut, temurunan ono putri kang unggah-unggahe. Putrine kang ayu rupane, linteng ijo iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula boten purun. Duh ibu, kula boten metun. Nadyan ayu sisane siyuyu kangkang. Putraku, ande, ande, ande lumut, temurunan ono putri kang unggah-unggahe. Putrine kang ayu rupane, linteng biru iku kang dadi asmane. Duh ibu, aduh aduh Rama, kang putra taksih dereng kresa. Margi kang putra taksih nandang asmara. Klenting biru dan Mbok Rondo pergi meninggalkan ande-ande lumut. Tiba-tiba datanglah Klenting kuning. Bagaimana, Biru? Kamu diterima? Tidak, Mbak. Sombong sekali Ande-Ande Lumut. Mbok minta maaf sama kalian semua. Kalian sudah datang jauh-jauh ke sini. Duon, apa benar ini rumahnya Mbok Rondo Dadapan? Benar. Kuning! Kalian saling kenal. Benar, aku adalah saudara tiri dari mereka bertiga. Aku datang kemari karena ingin mengikuti sayembara. Apakah masih ada waktu? Masih. Tapi, apakah kamu tidak mengaca dengan penampilanmu? Biarkan aku menemui Ande-Ande Lumut dulu, Mbok. Baiklah, ikuti aku. Putraku, si ande, ande, ande lumut, temurunan ono putri kang unggah-unggahe. Putrine kang olah rupane,
Aduh ibu, kula inggih purun, Kang putra inggih badhe medun, nadyan Allah menika Kang putra suwun. Borondo tersenyum. Akhirnya Ande-Ande Lumut menemukan istri yang sudah lama terpisah. Para kelenting lainnya tidak menyangka bahwa Kuning pilihan Ande-Ande Lumut. Apa alasanmu menerima Kuning, Ande-Ande Lumut? Karena hanya Kuninglah yang bisa mencium Kang. Daripada pulang tanpa keberhasilan, mending kalian bertiga menjadi istriku. Kita tak sudi. Mereka kecewa, lalu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo dadapan. Adinda, kemana saja kamu selama ini? Aku begitu khawatir dan gelisah kepadamu. Aku baik-baik saja, Kakanda. Aku tinggal dengan seorang janda dengan ketiga kelentingnya yang sudah kau temui tadi. Syukurlah akhirnya kita bisa kembali bersatu. Mbok, inilah istri yang aku cari selama ini. Terima kasih telah membantuku. Siapa namanya? Namanya Dewi Kartasi dan aku Raden Paji Asmara Bangun dari Kerajaan Jenggala. Kau tidak bercanda kan? Tidak, Mbok. Aku senang, tapi aku juga sedih. Aku senang karena kau telah menemukan kebahagiaanmu kembali. Tapi aku juga sedih karena tak lama lagi kau dan Bejo akan pergi meninggalkanku. Mbok tidak perlu bersedih karena Mbok akan tinggal bersama kami di Kerajaan Jenggala. Kalian merupakan orang-orang yang baik. Terima kasih.